Oke, halo semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Nafi. Saya Dr. Tiara. Ya, belum kenal sama dia kan? Oke, Aduh, aku nyubi banget nih, gimana nih? oke. Welcome to Cie. Cowok itu egonya. Cewek itu emosinya. Gak apa-apa, apa namanya? Mungkin ini para audiens kita bertanya nih, ini di mana sih? Ini masih rahasia di mananya ya? Nah, nanti kita akan spill sedikit demi sedikit ya kali ya. Nah, ini nih pada kesempatan kali ini kita mau bahas apa sih, Dok? Maunya apa? Keponya apa nih keponya? Nah, ini mungkin gini teman-teman ya. Eh Sebelum kita mau ngobrol apa, mungkin saran dulu nih. Kemarin aku ngobrol sama Farid itu namanya Logore ya. Lo gue ngobrol we gitu kan. Terus Apa? Lo gue? ngobrol we. Oh, ngobrol weh. Oh, Sebenarnya kalian kreatif ya? nah, sebenarnya Eh, logo kita itu kita kita harus bikin yang seru juga dong, nah, biar nggak kalah sama Fahri. makanya kita harus mengalahkan Fahri. Nah, terlebih lagi juga kemarin aku juga sempat podcast juga dengan Dokter Robi ya. Dokter Robi itu Oh, iya. dokter khas Hai Pekalongan. Robi. Dokter Hai asli. Dokter Robi. Dokter asli Pekalongan, guys. Ya, jadi Hai Dokter Robi. kita juga punya platform namanya itu Medictive. Jadi kita Oh, iya. sesi ngomongin namanya Meditalk gitu ya. Nah, kita berhubung saya Nafi, dia Tiara, kita belum tahu nih kira-kira nama obrolan itu apa gitu loh. Nah, mungkin teman-teman yang ada saran nih ya, ngobrolnya apa, boleh banget komen ya. Nanti kalau Komen ya. yang paling bagus kita pakai nanti insya Allah. Ya, oke. Nah, ini dok, mungkin teman-teman pada Aduh, jangan panggil dok dok. ya, wis. Ini sayang, ini sayang. Oke, gini Jangan mungkin dicontoh, jangan dicontoh. ini di sensor aja ya. Mungkin teman-teman pada Aduh, jangan panggil dok dok. ya wis. Gini mungkin gini, yang pada kepo nih, kok bisa saya sama Tiara ini kok sekarang bareng ya. Jadi for your information ya, sebenarnya saya sama Tiara itu teman seangkatan ya kita ya. Enggak, kita nggak temenan. Maka karena sombong dia. For your information ya. Jadi dulu itu ini latar Kita nggak satu circle soalnya. belakang kita sama-sama asal anatomi enggak sih? Ya. Enggak. Ya, itu emang bener sih. Tapi gini teman, dulu itu eh saya itu waktu masih FK gitu ya, masih di kedokteran tuh semester 1 itu melihat dia ini wah sekali teman-teman. Jadi Apa nih wahnya nih? udah cantik, Eh, pinter, eh, populer ya. populer nggak tuh? Terus apa namanya? Mungkin beberapa orang tuh yang mau deketin dia tuh minder. Termasuk aku juga sih waktu Dulu itu. aku pendiam kan ya? Enggak. Dia ekstrovert banget, coy. Aku dulu tuh Nggak ada introvert ya. banget. Tapi sampai di titik balik kayak jadi gini teman-teman. Ini buat laki-laki ya. Hanya ada 3 hal di dunia ini tuh yang bisa dicintai tanpa alasan. Alah, lah, 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 Yang pertama lah. itu wanita. Yang kedua itu adalah hewan ya, entah kucing, entah anjing. Yang ketiga itu anak kecil. Sedangkan laki-laki ya, kalau mau dicintai atau mau dilirik harus jadi sesuatu dulu. Bener Harus nggak apa? sih? Jadi sesuatu dulu. Kamu nggak sesuatu? Tapi kamu notice aku dulu waktu masa berapa? 3 nggak sih? Notice kamu. Yang mas kapan? Nggak, dulu kamu menyadari bahwa ada seorang Nafi itu di FK itu kapan? Pas kita itu sih, pas kita tes anatomi. Nah, itu ya. Jadi itulah fakta teman-teman. Coba kalau aku dulu cuman Kamu dulu tahu aku pas kapan semester berapa? semester 1. Lihat anjay bening banget di cewek. Soalnya kita beda nim jauh. Jadi for information ya. Kita tuh nimnya jauhan. Aku nim 27, kamu nim Tuh, dia juga nggak tahu aku berapa loh, emang bangke emang. NIM itu nim 105. Oh, 105. Nah, terus kan kita ada 120 ya seangkatan ya. Terus 122 bejir. 122. Enggak, 120. enggak dianggap loh 122. 122. 122. Nah, biasanya kita kalau praktikum itu dibagi jadi Oh shift, iya, dua 2 shift. quarter. Jadi yang shift pertama itu NIM 1 sampai 60, yang kedua 60 sampai 122 ya. akhir. Ya, dia dibagi 2 Jadi gitu ya. kita kan selalu beda kelompok ya, beda shift. Aku shift pertama, kamu shift kedua. Jadi kita Mm-mm. jarang bersinggungan dari semester 1. Iya, betul. Emang itu salah satu faktornya sih gitu ya. Tapi kan namanya orang seangkatan harusnya tahu dong ya. Maksudnya setahun tuh kita ngapain aja gitu loh. Kita mungkin tambah singgungan gitu kan. Tapi emang dulu juga aku minder sih. Nah, emang betul. Titik baliknya adalah ketika aku jadi atlet anatomi. Jadi waktu itu saya daftar, dia juga daftar. Hmm. Kamu kenapa pindah anatomi?
Karena aku suka Oh, suka dan ilmunya. aku nggak ngebayangin sih mau daftar apa lagi selain anatomi. Untungnya jebol. Oh, yes, untungnya one shoot ya. Ya Kamu emang dulu ya. ambisi banget ya? Kamu dulu kenapa mau masuk? Nah, anatomi itu menurut itu dulu tuh ya keren gitu loh. Tertambah lagi kakak kelasku itu Emang namanya kamu mau dinotis semua orang aja gak sih? enggak. Aku kan enggak NPD ya. Eh, dulu itu ada kakak kelas namanya Kak Doni. Kak Doni itu dulu kaptennya anatomi Oh, Mas Doni. 2014 ya. Mas Doni sekarang dulu jadi residen anestesi. Mantap. Ya, mantap. Semangat Keren Mas Doni. Semangat terus menginspirasi ya. Nah, dulu itu Mas Doni waktu ngajar kita sebagai Ah. angkatan bawahnya itu bilang, anatomi itu ilmunya akan kepake terus sampai kamu jadi dokter, bahkan spesialis. Iya benar. Tapi anatomi itu ilmunya licin gitu loh. Nah, kalau kamu nggak mengulang, kamu akan kehilangan ilmunya. Nah, dari situlah aku tuh kayak termotivasi gitu loh. Ditambah lagi dulu waktu kita masih S1 semester 1 itu kan cuma ada 4 mapel ya. Anatomi, biokimia, fisiologi, histologi. Nah, di antara 4 itu yang paling aku suka itu emang anatomi karena itu emang yang paling banyak teman-teman tuh yang susah gitu. Jadi aku suka hal yang susah-susah. Anjay. Kamu emang pengen dinotis aja kan? Enggak, bukan berarti yang lain enggak susah loh ya, tapi tetap juga susah. Cuman mungkin secara apa ya, secara struktur itu juga yang paling terkenang tuh menurut aku nih, Iya aku sih. pribadi yaitu anatomi. Karena kita setiap hari kan ya lihat anatomi, kita Iya. laporan sama spesialis pun regio mana, terus dan siapa Dan gitu-gitu dan gitu. aku sukanya kalau anatomi tuh dia tuh hal yang bisa dilihat dan dipegang gitu, paham nggak? Ah, Jadi kalau betul. fisiologi kan kayak dia karena ilmunya ilmu patofisiologi kan. Kalau Mm, histologi ya ilmu mikro kan, mm, kecil, mm. membahas sel-sel dan Oh lain-lain. iya, membayangkan. Kita harus Membayangkan. membayangkan gitu ya. Kalau anatomi tuh dia tuh ilmu yang mayor gitu loh, yang bisa kita Hmm, lihat, bisa kita pegang, bisa kita bayangkan, mm. dan lebih menantang aja sih. Oke, oke, mungkin itu intermezzo aja ya. Nah, tapi pada dasarnya sih apa namanya? Aku tuh dulu notice tiara dari semester 1 sebenarnya. Cuman aku baru deket sama Dit pas isip. Kenapa bisa lewat isip ya? Karena gak tahu kenapa ya. Nah, Karena gini kan memang ada Mega kan. Mega sebenarnya teman tutorial aku juga, dia satu isip juga. Cuman kalau Mega kan udah lama nggak aku reach gitu loh. hmm, Karena aku koasnya tuh jauh dari Mega, sedangkan kita kan koasnya kelompok besar nggak sih? Oh iya, enggak, kita beda kelompok besar tapi kita sering switch iya, switch switch apa apa namanya stase fase. mayor ya. Jadi kalau pas aku objin dia anak, pas dia anak, pas dia objin aku yang anak gitu. Dan dulu aku emang sering ngomongin kamu sih, kayak menggosipin kamu sebenarnya. Yang baik-baik kan? Em, Nah, terus intinya gini apa namanya? Pernah waktu itu, jadi kita tuh mulai dekat itu tahun 2024 berarti ya. 2023 akhir lah waktu pengumuman isip ya. enggak sih, itu nggak kehitung deket ya guys, Kan nggak kehitung emang deket, nggak dihitung dia enggak. deketin emang. Lah orang aku cuma ngechat dong. Naf, kamu orang Pekalongan kan? Aku Buset, di Pekalongan, itu nggak kehitung deket ya. 6 tahun kita bersinggungan baru tahu orang Pekalongan coba. Dan ternyata dia pun dapat itu di mana? Di Oh, Pekalongan. kalau emang apa namanya dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Kamu kan. Nah, emang kamu orangnya unik soalnya. Nah, jadi gini, dia itu isipnya dikirim di Pekalongan. Tahu nggak? Chat dia ke aku tuh bilang, Naf, kamu sih di mana? Pekalongan. Wah, kita jodoh nih, Naf. Emang Biasa dia, nggak sih? emang dia, biasa dong. Emang dia Ya duluan. maksudnya kan maksudnya aku tuh nggak bermaksud seperti itu. Oh, nah itu tuh nggak tahu emang dia Itu tuh itu aku ngechat dia tuh dia, itu aku ngechat dia sambil nangis karena aku nggak mau di Pekalongan, woi, aku nggak mau. nah terus apa namanya? Jadi gini, kondisinya waktu itu emang aku lagi patah hati. Waduh, patah hati lagi. Sama Jadi siapa? adalah Sil. kalau kayak kamu nggak tahu aja. Jadi waktu itu gini teman-teman, aku tuh Yang A B C D. banyak banget tuh yang nggak sebanyak itu coy. Nah jadi Yang A atau B? yang Asia apa? Jadi itu gini teman-teman, aku tuh pernah meng-underestimate orang ya. Orang itu kalau kena asam lambung aku mikir kayak alay banget sih asam lambung, paling kan cuman kayak perutnya perih atau mungkin kayak gak nafsu makan ya. Tapi pas aku patah hati pertama kali for the first time aku kena asam lambung ya. Dan untungnya itu aku udah koas. Jadi aku udah paham
terapinya gitu kan. Aku for the first time beli omeprazol, beli sukralfat, domperidone, aku minum sendiri dan nggak ngefek ya karena aku ternyata asam lambungnya itu yang tipenya itu kayak anxiety gitu karena aku tuh butuh Emang kamu kenapa kamu saya gitu nih? nggak sih? Hah? Kamunya ke orang lain kan? Enggak. Jadi intinya tuh kayak gimana ya? Ya tau lah broken heart ya atau ini patah hati akibat ditinggal kekasih. Ya bukan itu tapi saling meninggalkan sih waktu itu. Aduh. Aduh. Dan tiba-tiba apa namanya dia datang dengan bilang, wah jangan kita jodoh nih. Bayangin, aku nungguin itu 6 tahun ya ibaratnya. Terus baru 6 tahun mana ada. nggak aku Kamu yang melebih-lebihkan aja. nggak aku kenal kenal sama kamu dan langsung kayak, wah ini Tiara nih cantik nih. Itu aku dari semester 1 sebenarnya. Terus tiba-tiba dia bilang gitu sama aku kayak, Biasa ada nggak sih? harapan baru nggak sih gitu Biasa, kan? weh. Nah akhirnya waktu itu aku deketin lah dia. Tapi emang dia tipe-tipe yang dideketin susah banget. Apa? Dideketin susah banget. Apa? Dideketin susah sekali. Ya. Jadi aku deketin dia tuh 4 bulan. Ya, Enggak, kamu tuh emang lebay aja sih. bayangin 4 bulan coy. Aku kayak Enggak, di kapan? Desember, Enggak itu enggak itu. Desember, Januari, Februari, Maret, April jadi 5 bulan cuy. Kita udah hampir setengah tahun deketin kamu doang. Enggak Nah, kehitung. nah, tapi ini agak beda memang. Aku tuh mikirnya gini, kalau namanya deketin cewek kan yang penting kita chat aja gitu kan ya, eksklusif, kita kasih perhatian, kita kasih senyum, kita kasih apa namanya tanya-tanya nah gitu kan. Tapi dia tuh susah banget dan dia tuh punya sahabat yang mana chat kita aku ngajakin dia kan, ayo kita makan yuk gitu kan. Udah gitu di chat Senin balasnya Kemis gitu kan, kayak lama banget. Terus dia tuh ngomong sama sahabatnya. Lah sahabatnya ngomong ke aku, dia bilang, "Naf, kamu kalau mau deketin ya jangan kayak gini, ini terlalu agresif." Buset, buset aku tuh kan niatnya mau istilahnya tuh mau yang eksklusif gitu kan. Tapi namanya juga cewek ya. Terus motivasimu dulu ngomong sama sahabatmu tuh apa? Takut. Pas Takut dideketin kamu. jir lah aku nakutin katanya. Nah, tapi waktu itu aku tuh kan nggak tahu ya dia tuh kayak seleranya apa, sukanya apa ya. Si sahabatnya ini anak aku tuh bilang mau tak kasih tips nggak Naf? Tapi kalau tak kasih tips Apa per emang tipsnya dibilang? 200.000. Anjir itu dimonetis coy. Katanya gitu. Coba ini emang bisnis ya emangnya. Inisialnya S. Ya akhirnya kayak ya dia ngasih aku tips gitu kayak pelan-pelan aja nah pelan-pelan aja sebenarnya aku tuh nggak butuh-butuh banget tips ya sebenarnya aku tuh punya cara sendiri gitu loh sebenarnya. Nah terus aku nggak tahu ya yang namanya cewek itu kan suka di-treat kan. Aku tuh nggak tahu love language dia itu apa. Tak pikir dia itu kayak act of service. Jadi first date kita itu kita makan seafood teman-teman. Nah makan seafood Itu dia kamu jemput aku malam-malam lagi terus jauh banget. Dia kan bilang kita mau makan seafood. Oh iya seafood aku suka sih seafood. Tapi ternyata di Batang sedangkan kita jauh di sih. mana? Kalongan. Dari Pekalongan kabupaten kita ke Batang. Ya, sebenarnya mah biar jauh aja biar seru sih gitu kan. Emang kamu Malam-malam Herodes aja kan? enggak salah. Nah akhirnya waktu itu dia pesannya itu udang. Setahu aku tuh apa ya nasi goreng kayaknya aku tuh ya. Iya, kita Oh beli switch. beli banyak buat sharing gitu ya. Ya jadi Nasi aku minta goreng, udang, udang ya, udang sama sama apa? cumi ya. Cumi ya. Cumi yang tepung itu kayak Ah, onion ring itu kan. Nah aku tuh karena dia udangnya tuh gede-gede guys. Seberapa segini kali ya gede-gede segini-segini. Dia tuh agak kesulitan ngupasin kulitnya. Jadi aku sebagai cowok inisiatif lah aku ambil udangnya, aku kupasin, kasih ke dia. Harapannya kan aku dinotis ya. Tapi waktu itu kamu gimana? Seneng nggak dikupasin? biasa sih. Emang lah, emang namanya cewek ini kalau belum ngeri emang gitu. Ya enggak kayak ya udah temen aja gak sih? Kita ngeliat berdua dong. Kenapa teman ngeliat berdua? Ya jadi Biasa. kamu biasa ngeliat berdua? Enggak, cuman kan kayak kita kan temen. Kukira kayak kamu ya udah sama Roni. Nah ini aku juga pernah dibilang sama Dr. Robi Sitin gini, aku sama dia lebih mudah deketin karena aku menang history gitu, karena aku udah kenal dia lama, jadi dia nggak juga temen, jadi Oh iya benar. lebih fleksibel juga. Itu bener nggak sih? Bener ya? Benar, soalnya aku kalau dideketin sama stranger aku kayak siapa lo gitu. Oh iya, berarti bener Dia Dr. Robi. menang-menang karena aku tahu dia gitu. Anjay, tahu aku baik apa buruk? Jelek. Kalau aku jelasin menyebalkan semua sebenarnya. Kalau kamu jelasin kita Makanya nanti aku sempat makanya aku nggak mau dideketin kamu, makanya kan takut dideketin kamu kayak ngapain sih nih orang mau deketin gue. Terus ngapain dia mau?
Kamu sih. Itulah pentingnya buat cowok-cowok jangan mudah menyerah untuk Kamu jalur langit ya? aku Enggak, jalur. aku tuh mau karena ibu terlalu baik buat aku. Terima kasih Ibu. Jadi ini pada informasi juga apa namanya? Kebetulan dia itu isipnya itu di puskesmas di tempat ibuku bekerja juga gitu. Jadi ibuku tuh notice dia, aku notice dia, terus intinya itu kayak ya ibu itu juga mengupayakan kayak ngajakin dia makan, ngirim-ngirimin dia sarapan ya nggak sih? Iya lagi. Ya, terus apa namanya ketika butuh apa kita eh, ke sana buat bantuin Tiara. Jadi akhirnya luluh juga deh. Makasih Ibu. Betul sekali Ibu ya. Oke, kembali lagi ke topiknya ya. Nah, mungkin kalau misalnya kita ngomongin bertemunya itu terlalu panjang ya. Nah, sekarang kalau misalnya nih life after isip ya, mungkin life after isipnya kamu udah ada rencana belum? Mencari duit sebaik-baiknya sih. Mencari apa? Duit sebaik-baiknya. Itu kayak rencana semua dokter gitu deh emang ya. Mungkin gini, kalau misalnya dulu sebelum kamu ketemu aku sama setelah kamu ketemu aku beda nggak akhirnya waktu isipnya? Apa pos isipnya? Eh, sama Apa dulu kamu sebelum sebelum ketemu aku kamu belum ada rencana isip? Habis isip mau ngapain belum ada rencana ya? udah langsung kerja. Maksudnya di mana gitu akhirnya? Oh, aku maunya kerja di Bekasi sih. Bekasi. Kenapa Bekasi? Karena kan aku besarnya di Bekasi. Terus emang aku Kecilnya suka nggak sih di Bekasi? apa? Kecilnya apa besar di Bekasi? Dari kecil sampai besar aku Oh. di Bekasi. Jadi kan aku lebih tahu ya lingkungan di sana seperti apa, orang-orang di sana seperti apa. Terus emang ada rencana pengen di rumah sakit sana juga sih, udah ada rencana pengen di rumah sakit mana. Tapi di sana tuh banyak rumah sakit baru kan. Jadi aku pengen jadi dokter di sana. Oh, Terus ditambah lagi. malah nggak boleh kasih tahu ya aku keberadaanku di mana Oh ya. iya, nggak boleh tahu ya. Nanti aja deh kita spill. Nah, terus pada akhirnya cuma berubah ya rencananya ya. Iya, walaupun aku sebenarnya sedih juga sih. Ya nggak apa-apa. Emang sedih itu wajar sih. Maksudnya dari kita melenceng dari apa yang kita rencanakan itu sedih ya. Tapi kan insya Allah pasti Allah berikan yang terbaik kok kita ya. Nah, mungkin apa namanya buat mengakhiri sesi kita kali ini nih. Ada yang mau kamu ngomongin nggak? Hmm, terus semangat aja sih dan terus bersyukur di mana tempat kamu berada. Wis, dia ngomongnya gini, padahal dia sukanya menangis. Aku sukanya menangis, Menangis bersyukur kayak sambil menangis. nggak bersyukur sampai sabar dikit. Jadi apa namanya? Ya mungkin itu intermezzo dikit ya kenapa aku bisa dekat sama dia karena emang dari awal kita bareng isipnya dan aku juga udah punya nilai historis sama dia waktu kita S1 ya. Koas pun kita sehome base ya. Cuman Iya, satu home base. Sering switch itu juga ya, stase ya. stase. Jadi nggak apa-apa kali ya kita kan dulu koasnya di Sering itu juga gak sih? Kita sering ketemu makan soto kapan? pagi-pagi sih. Keluar sih. Iya, Bu Warsi. Oh iya, Tapi iya. kalau siang enggak, soalnya dia sama Tit. Ya, dia juga sama Tit. Iya. Aku kelas gak punya pacar. Aku punya tapi. Iya. Aduh, jadi nggak enak. Udah nggak apa-apa. Nah, mungkin itu dulu kali ya kita sedikit-sedikit spill dulu nih. Kita belum tahu nama acara kita ini apa, tapi yang jelas itulah asal muasal kenapa kita bisa bareng dan semoga kedepannya sih kita dilancarkan dan dimudahkan ya. Kita nanti mau bikin konten, rencananya sih rutin ya bikin konten ya, entah Semoga podcast. ya, semoga ada idenya ya. Amin ya nanti kita kasih sini. Masih spill juga nih ruangannya apa nih ya? Ya, ini kita belum tahu di mana ya. Nah, oke, mungkin teman-teman nih kalau misalnya mau request nih kayak, "Dok, kalau apa namanya? Couple dokter tuh kira-kira bisa ngedate bareng nggak? Kan jaga mulu tuh. Mungkin aku jaga pagi, dia jaga siang dan sebagainya." Ya nggak sih? Nah, nanti kita mungkin akan bahas seputar daily life ya, job as general practitioner gitu ya nanti. Mungkin nanti kita akan bahas juga gimana cara bagi waktunya, anjay bagi waktu nggak tuh betul kita keteteran nggak sih? Jadi Enggak, dia nggak prakteran soalnya dia selalu tidur abis jaga. tapi emang enak tidur sih. Ya, makanya dulu ya teman-teman. Oke, mungkin thank you and let's say goodbye. Bye.